Jadi teman-teman, ya, dari sini kalian sudah bisa menyimpulkan ya bahwa memang sampah harus berkumpul semua teman-teman. Sampah itu harus berkumpul, ya. Ya pantasan lah mendukung si Tile, ya, si tukang selingkuh, ya kan? Ini saya mau iniin saksi. Gua tunggu laporan lu ya, lapet anjing. Ya, jangan sampai lu nggak ngelapor lu ya, Badi, ya, jangan. Karena memang orang ini semua seperti itu teman-teman. Sedikit-sedikit lapor nih. Lihat, aku cari nanti videonya Sisi Dubur ya yang bilang tuh, ini 1-2 minggu ini ada kejutan kita ya, tunggu aja gebrakan ini. Kalau Herdat tidak pernah bernarasi, berstatement seperti itu untuk melapor-melapor, ya. Kalau si Edis itu urusan dia, karena memang rekeningnya dibajak, ya itu wajar si Edis ngomong seperti itu. Wajar dia meminta dukungan dari teman-teman orang Kristen. Kenapa? Karena yang dikerjakan ini demi kekristenan. Saya bahkan udah bilang sama Edis ya, ketika pertama kali BRI, saya nggak tahu ya dulu ya. Ya. Juga saya kan agak jarang mengikuti Edis ya sebelum dia di TikTok. 1 kali 2 lah. Saya jarang ngikuti Edis karena Edis dulu kan lebih ke mesianik Yahudi dulu dia. Ya. Nah, saya udah bilang ketika rekeningnya itu dibuka gitu, saya bilang ini BRI harus kau tuntut nih, aku bilang. Coba posisi kamu di Amerika gimana caranya? Karena saya ini orang bank. Ya, saya ini orang Citibank, teman-teman. Ya, jadi saya orang banking, saya tahu betul data kerahasiaan nasabah. Ya, sehingga hal seperti ini nggak boleh bocor ini. Apalagi sampai dia membocorkan transaksi ini, BRI ini harus bertanggung jawab, harus dilakukan penyelidikan, entah itu pegawainya yang membocorkan dan sebagainya, itu pasti harus dilakukan tuntutan, teman-teman. Ya, sampai foto dia di Dispenduk Capil. Jadi ini kemungkinan ya, saya nggak tahu apakah ini Intel, apakah dari pemerintah udah ikut campur tangan, karena pemerintah Indonesia ini kan tidak berani mengeluarkan surat perintah penangkapan Edis. Kenapa? Karena begitu surat perintah ini dikeluarkan, maka asylumnya langsung di-granted. Ya, nah kemungkinan mereka melakukan tindakan-tindakan pembocoran data Edis ini di publik, karena itu adalah, saya tanya, itu foto di mana, foto siapa? Ya, itu foto KTP yang ada di Dispenduk Capil. Jadi ini sudah urusannya udah negara kemungkinan ya, karena BRI itu kan BUMN. ya benar-benar. Seharusnya kita berdiri bersama dengan Edis, teman-teman. Ya, karena ini berarti dia berpengaruh cukup besar di apa namanya terhadap pengaruh terhadap pemurtatan yang ada di Indonesia ya, sehingga kita ini seharusnya tetap mendukung beliau gitu ya, bukannya malah menjatuhkan gitu ya. Wajib. Ini adalah tanggung jawab kita bersama teman-teman. Jadi bukan berarti kalau memang tim Herder itu kok dibeda-bedain, membabi buta mendukung si Edis. No, buka matamu, Heang. Ya, buka mata kau ya. Jangan sembarangan bicara kalian ya. Satu persatu. Masa Romo seperti ini kelakuannya? Hah? Romo seperti ini. Semua yang menyentuh Edis, yang menentang Edis, gue udah bilang jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Betul. Lu yang kena, gue udah bilang. Kalau Edis itu salah, teman-teman, dengar ya. Kalau Edis itu keliru salah, lu tuh nggak perlu susah payah jatuhin dia. Jatuh sendiri, doain aja. Tangan Tuhan yang akan bekerja untuk menjatuhkan dia. Lu nggak perlu dari tangan kamu kok. Dan aku berkata, tapi kalau Tuhan masih mau pakai Edis, lu nyentuh dia, lu kena, udah gue bilang. Betul. Lu bakal kena karena lu menyentuh orang yang diurapi Tuhan gitu loh. Iya. Kamu doakan saja kalau memang Bang Edis ini menyesatkan atau berkelakuan tidak baik atau apa, doain aja tangan Tuhan bekerja. Iya. Gitu loh. Ya, kok kamu nggak percaya sama saya? Saya udah ngalami berkali-kali kok dalam kasus Rina Wijaya, saya udah cukup lama diam. Ya, bahkan orang bilang, Sophie harus bicara tentang siapa dia, sebenarnya nggak mau, saya bilang ngapain gue buka-buka. Biarin, dari orang lain sendiri kebuka semua, bukan dari tangan saya. Gitu loh. Saya udah bilang jangan, saya dulu dari kasusnya Pak Bom. Sophie harus ngomong nih, enggak, ternyata kebuka semua begitu loh. Saya udah bilang, kalau Tuhan nggak apa ya, Tuhan masih mau pakai. Saya bilang kalau Tuhan masih mau pakai Rina Wijaya, apa hak saya untuk menjatuhkan dia? Gitu loh. Benar-benar. Ya, Tuhan sendiri yang bekerja gitu loh. Iya. Jadi gini teman-teman ya, inilah kami kan dari kemarin kan dari akhir 2025 ya, saya sudah selalu bilang jangan pernah ngebahas-bahas denom ya, jangan pernah bahas-bahas denom. Ya, inilah mempermalukan umat Katolik sedunia yang dikerjakan oleh si Romo ini dan si Tile Bagudung. Gak sedunia lah Kareda, paling sejagat TikTok. Iya. TikTok. Enggak, karena ini kan TikTok memang awalnya kan dasarnya memang di TikTok, tapi kan di YouTube ini lebih kencang, Bu Sophie. Apalagi YouTube kan pelanggarannya agak ini kan, agak nggak tidak sesensitif di TikTok ini kan. Karena aku aja sekarang Bu Sophie nggak tahu itu YouTuber yang mana aja mukaku udah di YouTube sekarang Bu Sophie. Nggak kenal aku itu semua, nggak kenal tuh, udah mendunia. Justru kan kayak gini teman-teman, saya udah bilang dari dulu teman-teman, apalagi di Eropa ya, dan notabene kan dia di Kolombia, dia kan bukan di Konoha. Dan dengan gampangnya sekarang seperti yang dilakukan si Tile, ya kalau memang maaf ya, kalau memang misalnya saya nanti ya, kalau memang hanya begitu sikapnya untuk ya
untuk minta maaf, tidak gentle. Romo ini- Cafe tadi kan mengatakan kilap Kak Reda sebagai manusia, mungkin imannya nggak kuat. Itu membela diri Bu Sophie. Itu bukan benar-benar sikap seorang orang yang mengenal Tuhan Yesus, bukan seperti itu. Oh nanti gini lah ke misalnya nih, saya ada tetangga saya ini, iya kan, saya dobrak pintunya, saya sorry, hilap saya, udah selesai. Itu karena udah diblok. Coba kalau nggak diblok, itu panjang ceritanya sampai kayak PCS ya wajar. Kayaknya bahkan Romo Cafe katanya minta si perempuan tadi untuk kawin-kawin. Waduh, kayaknya kan Iya, belum udah juga. nanya mana. Makanya aku Kalau bilang nggak udahlah jangan jadi Romo, jadi aja kayak Amin ini loh, kayak Ko Amin, bener nggak Ko Amin? Kawin. Iya. Ini mendingan jadi kayak Ko Amin. Bentar dulu, kalau nggak salah ada minta-minta duit buat mahar ya. Doyan duit juga ya ternyata ya. Gini loh, sebagai Romo kan mungkin dia nggak pegang duit Ko Amin, jadi kalau mau mahar kan dia pikir-pikir mesti kumpul duit dulu dong, mesti kumpul koin TikTok dulu berapa gitu loh buat kasih mahar. Ini tunggu dulu teman-teman. JSS, udahlah jangan memfitnah. Bukan fitnah tolol. Gak usah di sini jauh. Bodat. Siapa pula yang fitnah di sini? Sudah ditunjukkan videonya JSS tadi Romo Cafe sama si perempuan itu. Emang mereka video-videoan, ngaku sendiri. Bodat. Ulang lagi Bintang. Ulang lagi Filmnya Kak Bintang. Reda itu nggak ada yang fitnah, semuanya udah ada faktanya.